Tiba-tiba nama Cirus Margono kembali mencuat di tengah panasnya persiapan Garuda Muda jelang laga uji coba kontra Mali. Ada apa sebenarnya di balik ini? Skuad Garuda U23 kini tengah memasuki fase penting dalam persiapan mereka menuju ajang SEA Games 2025 di Thailand. Fokus penuh kini diberikan dalam pemusatan latihan yang berlangsung di Jakarta, di mana para pemain terus digembleng oleh pelatih Indra Syafri. Latihan kali ini disebut berbeda dari sebelumnya, karena pelatih ingin menekankan aspek taktik dan konsistensi permainan tim. Semua diarahkan agar para pemain benar-benar siap menghadapi dua laga uji coba internasional yang akan menjadi tolok ukur kesiapan tim sebelum turun di turnamen resmi. Di tengah kesibukan latihan tersebut, perhatian publik juga tertuju pada komposisi skuad Garuda Muda. Dari total 30 pemain yang dipanggil, terlihat kombinasi menarik antara pemain lokal dan pemain keturunan yang berkarier di luar negeri. Nama-nama seperti Ivar Jenner, Dion Marks, dan Mauro Zylstra menjadi sorotan karena kualitas mereka diharapkan bisa memberi warna baru bagi permainan tim nasional Indonesia U23. Beberapa pemain muda dari Liga 1 pun tak kalah menarik perhatian, terutama mereka yang tampil konsisten sepanjang musim terakhir. Namun di balik euforia tersebut, muncul pertanyaan besar dari para penggemar mengenai absennya sosok kiper keturunan Indonesia, Cirus Margono. Banyak yang menilai bahwa Cirus layak diberikan kesempatan tampil di tim nasional, apalagi setelah dirinya resmi berstatus sebagai warga negara Indonesia. Performa apiknya bersama klub di Liga Kosovo disebut-sebut cukup menjanjikan dan bisa menjadi tambahan amunisi di sektor penjaga gawang. Dengan postur mencapai 191 cm, refleks cepat, serta pengalaman bermain di Eropa, publik merasa sayang jika namanya belum juga dilirik oleh tim pelatih. Cirus Margono sendiri bukan nama asing bagi penggemar sepak bola Indonesia. Ia lahir di New York, Amerika Serikat, pada 9 November 2001, dan memiliki darah keturunan Indonesia serta Iran. Karir sepak bolanya terbilang cukup stabil, meskipun harus meniti jalan panjang di luar negeri. Kini, di usia 23 tahun, ia dianggap memasuki masa matang untuk seorang penjaga gawang. Tidak sedikit penggemar yang menganggap bahwa kehadiran Cirus bisa memperketat persaingan di bawah Mistar Garuda Muda, sekaligus menjadi simbol keberhasilan regenerasi di posisi kiper. Sementara itu, perhatian lain tertuju pada situasi kursi pelatih kepala tim nasional Indonesia senior. Setelah pemecatan Patrick Kluivert pada Oktober lalu, posisi tersebut masih kosong dan menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. PSSI kini dihadapkan pada tantangan besar untuk menemukan sosok pelatih yang tepat, bukan hanya dari sisi kemampuan taktik, tetapi juga mentalitas dan kedisiplinan. Beberapa nama pun mulai bermunculan, termasuk pelatih yang sudah tidak asing bagi publik Indonesia. Salah satu nama yang paling santer disebut adalah Bojan Hoda, pelatih asal Kroasia yang saat ini menukangi Persib Bandung. Hoda dinilai sebagai sosok yang tepat karena sudah memahami karakter sepak bola Indonesia. Prestasinya bersama klub Maung Bandung, termasuk membawa tim itu tampil konsisten di papan atas Liga 1, menjadi nilai tambah yang signifikan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa PSSI telah memasukkan namanya dalam daftar calon kuat untuk menduduki kursi pelatih kepala tim nasional. Namun proses menuju penunjukan Bojan Hoda tidaklah mudah. Ia masih memiliki kontrak aktif bersama Persib hingga 2026, sehingga jika PSSI benar-benar ingin mengamankan jasanya, mereka harus menempuh jalur negosiasi yang serius. Bukan tidak mungkin akan ada biaya kompensasi yang cukup besar untuk memutus kontraknya lebih awal. Meski demikian, pengamat sepak bola menilai langkah tersebut sepadan jika Bojan benar-benar mampu membawa tim nasional ke level yang lebih tinggi. Bojan Hoda sendiri dikenal sebagai pelatih yang tegas dan berdisiplin tinggi. Ia memiliki pengalaman panjang di Asia Tenggara, termasuk pernah menukangi tim-tim besar seperti Johor Darul Ta'zim dan Kuala Lumpur City FC. Mentalitas juara yang dibawanya membuat banyak pihak percaya bahwa ia bisa menjadi solusi untuk kebangkitan Garuda di level internasional. Selain itu, pemahamannya terhadap budaya sepak bola ASEAN bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi tim nasional Indonesia. Di sisi lain, nama Timur Kapadze juga muncul sebagai pesaing kuat Bojan Hoda. Pelatih asal Uzbekistan tersebut dikabarkan juga masuk radar PSSI setelah sebelumnya sukses menukangi tim-tim muda di negaranya. Kapadze dikenal sebagai sosok yang visioner dan piawai dalam membangun tim jangka panjang. Dalam beberapa wawancara, ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk melatih tim nasional Indonesia jika memang ada tawaran resmi. Menariknya, Kapadze mengaku saat ini juga tengah mendapat tawaran dari beberapa klub di Turki dan Tiongkok. Hal itu membuat situasinya semakin dinamis dan penuh teka-teki. Mengenai Indonesia, proses ini sedang dipertimbangkan di sana. Pembahasan juga sedang berlangsung dengan Turki dan Tiongkok.
Apakah semua ini akan terwujud atau tidak? Waktu yang akan menjawab, ungkap Kapadze dalam salah satu pernyataannya. Hal ini tentu membuat publik semakin penasaran siapa yang akhirnya akan dipilih oleh PSSI. Sementara itu, fokus latihan skuad U23 tetap berjalan dengan intensitas tinggi. Coach Indra Syafri menegaskan bahwa 2 laga uji coba internasional melawan Mali U23 akan menjadi ajang evaluasi besar sebelum menuju SEA Games. Kedua laga itu dijadwalkan digelar di Stadion Pakansari, Bogor, pada tanggal 15 dan 18 November. Melalui 2 pertandingan ini, pelatih ingin melihat sejauh mana adaptasi para pemain muda terhadap gaya permainan yang lebih cepat dan keras. Uji coba melawan Mali dianggap penting karena tim asal Afrika itu dikenal memiliki kecepatan dan kekuatan fisik luar biasa. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain muda Indonesia, terutama dalam menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Coach Indra ingin memastikan bahwa para pemainnya tidak hanya fokus pada teknik, tetapi juga mental bertanding yang tangguh. Di sela latihan, beberapa pemain muda tampak menunjukkan perkembangan signifikan. Mauro Zylstra dan Dion Marks disebut tampil menonjol dalam sesi game internal. Sementara Ivar Jenner kembali memperlihatkan kematangan dalam mengatur ritme permainan di lini tengah. Kombinasi pemain muda berbakat dan pemain keturunan inilah yang diharapkan bisa menjadi kekuatan baru Garuda Muda di pentas Asia Tenggara. Di tingkat usia yang lebih muda, kabar menggembirakan datang dari tim nasional Indonesia U17. Kemenangan 2-1 atas Honduras di ajang Piala Dunia U17 di Qatar menjadi sejarah tersendiri bagi sepak bola Indonesia. Itu adalah kemenangan perdana Indonesia di ajang Piala Dunia, di level usia berapapun. Euforia pun langsung pecah di tanah air dan di Doha, di mana ratusan supporter Indonesia ikut merayakan hasil bersejarah tersebut. Pelatih Nova Arianto tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap perjuangan para pemain muda itu. Salah satu yang mencuri perhatian adalah kiper Mike Rajasa yang tampil luar biasa di laga debutnya. Mike menunjukkan refleks cepat dan ketenangan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan usia yang masih sangat muda, Nova meyakini Mike memiliki masa depan cerah di sepak bola Indonesia. Menurut Nova, Mike adalah contoh ideal dari pemain yang terus belajar dan bekerja keras. Ia sudah dipantau sejak mengikuti pemusatan latihan di Bulgaria, dan juga sempat menunjukkan kemampuan luar biasa di turnamen di Bali. Konsistensinya dalam latihan dan pertandingan membuat pelatih tanpa ragu memberikan kesempatan tampil penuh melawan Honduras. Nova pun menyebut Mike sebagai kiper masa depan yang akan menjadi andalan Indonesia di berbagai turnamen mendatang. Sayangnya, kemenangan itu juga harus dibayar mahal dengan cedera yang menimpa sang kapten, Putu Panji. Bek tangguh tersebut mengalami benturan di kepala saat duel udara di babak kedua. Sebelumnya, Panji juga sempat mengalami cedera serupa ketika melawan Brasil di laga sebelumnya. Tim medis kini terus memantau kondisinya dan memastikan tidak ada cedera serius yang bisa mengganggu karirnya ke depan. Nova Arianto mengakui bahwa semangat juang para pemain begitu luar biasa sepanjang turnamen. Meski peluang lolos ke babak 32 besar sangat tipis, ia menegaskan bahwa pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi generasi muda Indonesia.